KDM ini sibuk banget ngurusin rakyat. DPR-nya yang katanya wakil rakyat sibuk ngurusin KDM, nggak kerja. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura. Ya kan? Ini naib sekali gubernur ini. Naib gubernur ini lambe tura. Bisa mengutus ina ini yang lambe tura siapa guys? Napas aja Senin Kemis. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kang Deddy tidak bisa mengutus, sangat memalukan. Sampai kita harap KDM nonton gitu. Emang nggak punya? Nomor gubernur sendiri nggak punya? Nggak bisa bersurat gitu. Masa nggak bisa ngubungin Kang Deddy? Kan punya bawahan. Hah? Memalukan. Memalukan kalau seorang DPR tidak bisa menghubungi gubernurnya sendiri. Rapat paripurna ada honornya, rapat badan musyawarah ada honornya. Anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Belum lagi nanti urusan liburan ya, tapi alasannya rapat. Tapi saya ini Bapak Ibu sekalian hatinya baik. Saya hanya mengingatkan gubernur. Nah, mungkin Pak Gubernur datang ke Pekarsari. Yang datangnya siapa? Siapa temannya gubernur? Mang Ono temannya gubernur. Orang baik itu nggak pernah ngakuin kalau dia baik. Setuju. Terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun gubernur lambe turah. DPR berulah lagi guys bilang KDM naif. Sekarang Ono Surono bilang saya sahabat Kang Deddy loh. Waduh, Munaro. Memang nggak ada kapok-kapoknya ya para tikus-tikus berdebah-berdebah sialan yang tukang rapat ini ya. Gila, segitu bagusnya kinerja KDM masih aja diurusin, anjay. Dimana KDM ini sibuk banget ngurusin rakyat, perbaiki mental rakyat, perbaiki infrastruktur rakyat. DPR-nya yang katanya wakil rakyat sibuk ngurusin KDM, nggak kerja. Buset, kerja kalian apa sih, setan, anjay gitu. Gokil. Ini ada kemarin ya di Raker ya, salah satu rapat mengatakan KDM ini adalah gubernur yang naif. Gubernur lambe turah, buset. Strict to the point terhadap KDM. Gokil, kok kalian ini kayak gini ya. Buset, kalian nggak mau bubar aja deh gitu. Nggak usah deh ada DPR kayak gini. Katanya wakil rakyat, giliran rakyat terwakili oleh KDM. Kalian itu ngurusin KDM, bukannya kerja, ditiru. Kerjaan KDM malah nyinyirin yang lambe turah. KDM apa situ? Hah? Buat tua ngambekan manja, ngemel-mel, iri hati, dengki. Siapa yang lambe turah? Emang setan. Setan DPR itu setan. Maksudnya setan selalu ikut-ikutan. Itu maksudnya ya guys ya. Oke guys. Jadi kita lihat aja bagaimana ya para setan yang selalu ikut-ikutan ini mengkritik ya, mengatakan KDM adalah lambe turah. Dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naib. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wih, sangat naif gubernur ini. Gubernur ini lambe turah. Masa dia bisa menyekolahkan anak nakal tapi tidak bisa mengutus ina ini yang lambe turah siapa guys? Napas aja Senin Kemis. Pak siapa ini namanya? Entahlah Bapak siapa namanya, anjay. Gubernur dibilang sangat naif karena nggak bisa ngirim utusan. Karena gubernur sibuk guys. Gubernur itu sibuk ngurusin rakyat dan mikirin rakyat. Lu ongkang-ongkang kaki di sini rapat-rapat mulu, kapan ke rakyatnya lu? Gila, gedek banget nggak sih? Pengen bilang Bang Satria. Gitu ya, pengen mengumpat gitu loh, anjay. Lihat juga komen-komennya, ada yang bilang ngomong aja udah ngos-ngosan. Oh, sama seperti Let's udah ngomongnya Senin Kemis gitu. Banyakan kopi bagaimana mulu gitu. Ini anggota DPR udah jelas program Kang Deddy Mulyadi berhasil, masih dikritik aja. Ada yang bilang juga kamu banyak bacot. Oh, memang bener gitu. Paham kalau kamu gentle, ayo tunjukkan dedikasimu buat anak-anak bangsa. Sok-sokan banget. Emang rakyat Jabar pusing dengan kata-katamu. Tikus-tikus dah pada keluar satu-satu dari selimut pembela kepentingan rakyat. DPR sedang membuka aibnya sendiri. Iya kan? Maksudnya
Katanya DPR ini wakil rakyat. Rakyat aja setuju dengan KDM. Terus DPR ini ngewakilin siapa? Hah? Ngewakilin para oknum tikus? Nah, kan kita kalau kayak gini ya udah nggak usah diwakilin lah. Kita dukung sendirilah, anjay. Nanti kita laporkan ke Kang Deddy nih. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Deddy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. Ya. Wah, Kang Deddy dibilang memalukan kalau tidak bisa mengutus kontingen ke NTB ya. Kontingen itu kalau nggak salah tuh rombongan atau perwakilan resmi lah gitu. Memalukan guys. Wes, Bapak malu nggak? Bapak nggak malu. Terus dia di sini juga bilang semoga Kang Deddy ini nonton ya gitu. Berharap banget ya gitu. Ditonton ya. Kalau mau ditonton buat konten yang bagus dong, kayak gubernur konten yang dapat AdSense, terus uang AdSense-nya dikasih ke masyarakat gitu dong. Nah, berharap ditonton, konten aja nggak bagus. Rapat-rapat nggak ada tindakannya, buat apa ditonton? Mending kita nonton yang langsung menindak gitu. Ya Pak, KDM dong, nggak langsung menindak, dia langsung kemana-mana, terjun langsung daripada nonton rapat-rapat begini, nggak ada tindak-tindakan, rapat doang. Emangnya para DPR nggak punya nomor KDM ya? Ini pertanyaan kita kan? Hah? Kok sampai kita harap KDM nonton gitu? Emang nggak punya? Nomor gubernur sendiri nggak punya? Nggak bisa bersurat gitu ke gubernur sendiri. DPR loh, masa nggak bisa menghubungi gubernur sendiri? Berarti kan apa? Dia pengen dihubungin terus, pengen ditonton terus, pengen dinotis terus. Kita aja, masyarakat, mau ketemu Kang Deddy, kita DM. Kita ngechat ke sosial medianya. Kang Deddy, di sini ada masalah ini itu. Sekelas DPR, masa nggak bisa ngubungin Kang Deddy? Kan punya bawahan. Hah? Memalukan. Memalukan kalau seorang DPR tidak bisa menghubungi gubernurnya sendiri. Nah, itu yang namanya memalukan. Gila, bayangin DPR segini reoknya guys gitu. Dari wakil DPRD Ono Surono. Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Anak-anak nanti keluar dari barak militer menjadi geng yang lebih hebat. Ini di postingan Kang Deddy ya. Dulu, lihat ini ya. Dulu tawuran, pegang-pegang sajam. Sekarang baris berbaris, pegang bendera merah putih. Disiplin, gokil. Tuh pakai baju seragam semua. Dididik, Nusantara nasionalis. Buset, yang kayak gini dibilang keluarnya bakal jadi geng yang lebih berbahaya sama wakil ya. Gila, di underestimate. Bahkan DPR aja underestimate yo. Kemarin juga bilang, selain Ono Surono, Farel juga bilang, para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Saya tidak akan mendengar siapapun. Supaya anak-anak itu bukan menjadi anak-anak yang keras, tapi anak-anak yang tangguh gitu. Dia ingin supaya anak-anak yang tangguh. Buset, sama ikan asin aja jijik gitu. Tangguh di mana nih Farel gitu? Sama ikan asin jijik gitu. Sama sampah muntah gitu. Gitu. Pak, ini tanahnya aja udah lengket ya. Sama air aja, air keran nggak berani, harus pakai air aqua mandi gitu. Tangguh di mananya ini gitu. Maksudnya oke lah, fair to fair lah gitu. Lesu juga bukan orang yang tangguh-tangguh banget ya. Tapi ketika dia bilang anak-anak harus ada psikologi, mental health, supaya tidak akan menjadi keras, tidak hanya menjadi anak yang keras, tapi juga anak yang tangguh. Dikirim ke TPA, muntah. Ngedumel gitu. Pak, ini ada kumannya masuk ke celana saya nggak, Pak? Ya kan? Dia jangan. Iya sih, Pak. Pak, ini kumannya nggak naik ke dalam celana saya, nggak naik ke tubuh saya kan, Pak? I wanna spray myself. Sama ikan asin jijik. Mandi nggak bisa air keran, harus air aqua gitu. Gimana tangguh di mana ini? Gitu. Lebih tangguh Mas Agus. Farel pakai air aqua, Mas Agus air keras loh. Yang lebih tangguh Mas Agus daripada Farel nih. Gokil. Ya kan? Cinta Mas Agus. Mas Agus kemana-mana kena mulu. Gila. Body memang Farel menang, nyali belum tentu gitu. Anak-anak di barak lempar-lemparan gear, lempar-lemparan celurit. Kalau nanti lawannya Farel lempar-lemparan ikan asin itu gimana nih anjay gitu. DPR ini aneh-aneh banget guys. Dan ini ya menanggapi DPR yang mencela-mencela ya gitu. KDM itu ternyata ada alasannya guys. Kenapa dia nggak pernah mau ikutan rapat sama DPR gitu loh. Rapat
rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya, kalau rapat gabungan komisi ada honornya, kalau rapat badan anggaran ada honornya, kalau rapat badan musyawarah ada honornya, anggota DPRD nggak akan pergi kemana-mana, pasti ngumpul di kantornya. Itu dia guys, dibongkar lagi tikus-tikus. Kalau rapat ada honornya, paripurna ada honornya, ya DPR nggak kemana-mana. Pantes demen rapat mulu ya, nggak kemana-mana. Makanya Kang Deddy ini nggak suka banget dia rapat-rapat. Mending dia langsung turun, nggak dapat honor nggak apa-apa. Yang penting langsung ke masyarakat. Nah DPR kayak kemarin Farel bilang ya, ini saya akan bicarakan di rapat bersama Komisi 10. Rapat honor lagi. Rapat kemarin DPRD walkout yang PDIP, rapat lagi honor lagi gitu. Deh, Kang Deddy jarang banget ikut-ikut rapat ya. Rapat aja mereka, kita yang bayarin guys. Wakil rakyat yang rapat, rakyat yang bayar, buset. Makanan, snack, transportasi dan lain-lain, anjay. Belum lagi nanti urusan liburan ya. Tapi alasannya rapat. Kita juga yang bayar, setan nih mangga. Selalu ikut-ikutan. Jadi kalian ngerti ya kenapa Kang Deddy ini banyak banget dimusuhi sama DPR sama pejabat ya. Dia banyak banget dimusuhi pejabat, tapi dicintai sama rakyat ya. Itu dia. Kenapa pejabat-pejabat kita nggak ada yang cinta rakyat, guys? Terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DPR tadi. Ka aing nyebutkeun Gubernur Lambe Turah. Wis. Keun bae aing mah disebut Gubernur Lambe Turah ge. Da rata-rata jelema sok hayang asup ka Lambe Turah. Bener tak? Nek diberes gelar gubernur naon wae ge teu penting. Nu penting mah naon nu dijanjikeun ka rakyat diwujudkeun. Pak, bapak-bapak yang tadi yang bilang Lambe Turah, yang napasnya Senin Kemis, itu denger Pak? Punya kuping apa enggak nih? Denger. Gak apa-apa dibilang gubernur Lambe Turah, yang penting apa yang dijanjikan ke rakyat diwujudkan. Nah, bukan yang dijanjikan ke rakyat ditilepkan. Bukan kan, anjir ini. Kenapa Kang Deddy ini turun langsung ke lapangan gitu ya? Karena Kang Deddy tahu bahwa kalau anak-anak muda, walaupun masih bandel ya, anak-anak masih bandel, tapi masih muda, masa depannya itu masih bisa dirubah. Masih ada secercah harapan memberikan dia fasilitas dan kesempatan untuk merubah mental dan statementnya. Tapi kalau udah tuwir-tuwir begini yang kayak tadi itu ya, yang banyak-banyak di DPR tikus-tikus gitu ya, yang udah sibuk ngurusin KDM doang gitu, nggak ngurusin kerjaan lain, otaknya itu udah nggak bisa dirubah guys. Udah tuwir, udah mampet, udah ngambean, udah ngeyel. Nah, udah tua ngeyel, nah itu susah banget gitu. Mending lebih baik nunggu mati berubah itu. Ya kan, anjir, orang-orang yang tua ngeyel kolot itu lebih baik nunggu mati daripada berubah jadi lebih baik gitu loh. Makanya Kang Deddy ini fokus ke anak-anak yang mungkin masih muda ya, bandel dan apa-apa, karena kalau dirubah itu masih bisa, dan buktinya terbukti gitu. Anak-anak bandel, anak-anak yang suka tawuran, ke barak militer, jadi support orang tua, bisa berprestasi, happy dengan semuanya Kang Deddy, masa depannya masih bisa dibina. Bayangin kalau ngurusin orang-orang tua kayak bapaknya Aura Cinta tuh, udah nggak bisa gitu, udah 3 generasi ngeyelnya itu gitu. Aura cintanya mungkin masih bisa dirubah tuh, bapaknya dan neneknya udah nggak bisa dirubah itu, anjir. Nah itu dia guys, menurut Let's Go ya. Dan untuk Pak Ono Surono, nah sekarang dia ngaku-ngaku sahabat Kang Deddy guys, wanjay, masih ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Ya kita dengar bareng-bareng ya. Intinya biarkan media sosial seperti itu, tapi saya ini Bapak Ibu sekalian hatinya baik. Saya hanya mengingatkan gubernur, saya hanya mengingatkan pemerintah untuk benar-benar fokus ngurus rakyat. Ya. Seperti hari ini, tak mungkin Pak Gubernur datang ke Pekarsari. Yang datangnya siapa? Pak Bambang, saya. Karena Pak, setiap hari saya pantau media sosial. Oh ternyata Pekarsari, Ciuya banjir. Saya telepon Ibu Sofi, saya telepon Kepala Dinas Sosial, saya telepon PSDA Jawa Barat. Untuk apa? Untuk datang meninjau. Karena apa? Seorang gubernur ngurusi Jawa Barat yang 5.300 desa, 627 kecamatan tidak mungkin sendirian. Siapa temannya gubernur? Mang Ono temannya gubernur. Ya, Mang Bambang, Mang Asrom dengan Didia, ya kan gitu. Ngejelek-jelekin tapi ngambil kesempatan, anjir, gedek banget anjir. Dia bilang di sini ya, saya ini Bapak Ibu, saya ini hatinya baik. Oh set,
Kalau kita lihat tanggapan dari netizen ya, apakah benar dia hatinya baik? Nah, orang baik itu nggak pernah ngakuin kalau dia baik. Setuju. Seumur umur gue belum pernah nemu orang baik yang ngaku dirinya baik, cuman bapak ini aja. Bapak ini baik memang. Baik kalau ada maunya. Terus ini juga bilang saya cuma mengingatkan gubernur, saya cuma mengingatkan pemerintah supaya ngurus rakyat. Waduh, ini kita tepuk tangan ya. Bahwa Pak Ono ini dengan senantiasa mengingatkan gubernur dan pemerintah untuk ngurus rakyatnya dengan baik. Tapi tidak bisa ngingetin dirinya sendiri. Tidak bisa mengingatkan dirinya sendiri, apakah dia lupa? Mengingatkan dirinya sendiri bahwa diurus juga, dibantu juga dong KDM ini dengan segala kebijakan yang rakyat ini, yang dimana rakyat mendukung KDM dan kebijakannya. Itu harusnya diingatkan juga dirinya sendiri ya, di kaca gitu ya. Sebelum berangkat kerja kan ngaca dulu kan gitu. Ingatkan diri sendiri supaya, wah ternyata rakyat ini senang dengan kebijakan KDM, saya membantulah KDM. Nah, ini ngingetin gubernur, ngingetin pemerintah, diri sendiri tidak diingatkan. Gimana sih ini Pak Ono? Awal-awalnya dia bilang, oh, kayak hari ini nih, nggak mungkin nih gubernur datang ke sini. Gitu. Tadinya kan udah gedek banget ya. Karena gubernur terlalu sibuk gitu, ngurusin 5.000 desa gitu, sama 600 kecamatan. Jadi siapa temennya? Mang Ono temennya gubernur. Langsung ngambil kesempatan anjir. Wah, lincah banget gitu, anjay. Lincah banget kayak belut gitu, gokil. Langsung ambil kesempatan dalam kesempitan, langsung di sini Mang Ono temannya gubernur. Ada Pak Bambang juga. Langsung kita ke sini. Yang datang ke sini adalah Mang Ono dan Pak Bambang. Baru datang sekali setelah KDM. Udah ngaku-ngaku baik, ngaku-ngaku kerja, anjay gitu. Oke, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ingin sekali Resko memaki-maki sebenarnya, anjay gitu. Terima kasih atas supportnya dan perhatiannya dari teman-teman Let's Go, terutama dari Sri Sultan Hit kita, Sri Wahyu 861. Thank you banget atas supportnya dan perhatiannya. Sahabat terbaik Let's Go, selamat ulang tahun juga. Bulan Mei masih belum berakhir, karena selama bulan Mei kita akan mengucapkan selamat ulang tahun dan doa selalu untuk Sri Wahyu 861. Thank you banget, panjang umur, banyak rezeki, semakin cantik dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. God bless you. Thank you banget Sri Wahyu 861. Terima kasih juga dari Hello 298 gitu. Bang Let's Go udah nontonin dari lama nih, baru komen. Halo. Terharu pengen ikut nangis tapi tiba-tiba salfok. Itu lap air mata pakai baju Agus. Ya guys. kemarin itu aduh gak ada tisu ya. Itulah menandakan Let's Go itu cowok sejati guys. Cowok itu lap itu tidak ada tisu gitu. Kalau kita meneteskan air mata karena terharu itu bukan karena sedih. Terharu itu karena bangga gitu biasanya lelaki ya gitu. Dan memang ya dilap dengan baju Mas Agus gitu. Namanya kan juga baju Agus sedih gitu kan. Jadi waktu kita sedih ya ada Mas Agus gitu yang mengusap air mata kita gitu. Karena dia tidak bisa mengusap air matanya lagi gitu karena kan matanya tidak diobati gitu kemarin gitu ya. Jadi ya itu fungsinya. Let's Go sudah mendapati fungsi dari kaos Mas Agus ya, karena Let's Go nggak mungkin pakai baju kaos itu jalan-jalan ke mall kan gitu. Bisa kena siram Let's Go gitu. Jadi fungsinya untuk menghapus air mata itu. Anjay, thank you Mas Agus bajunya. Tapi ngapain thank you ya, Let's Go kan beli. Selain bisa mengelap air mata, bisa mengelap juga piring-piring kotor, lantai-lantai kotor gitu. Thank you banget ya untuk supportnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.